Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa menuntut ilmu walaupun dalam kondisi yang kurang memungkinkan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan kali ini dalam kesempatan pesantren kilat di bulan suci Ramadan yang alhamdulillah bisa terlaksana walaupun kita tidak bisa saling bertatap muka dalam satu majelis karena satu keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi syukur alhamdulillah masih ada kesempatan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu, khususnya di bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan syafaat, penuh dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya masing-masing. Kita untuk memegang mushaf perlu dengan wudu. Maka tadi wudulah sebaiknya wudu terlebih dahulu. Ketika sudah wudu, ambil Al-Quran, kita mulai. Maksudnya kita mulai materi kita yang baca Al-Quran. Nah, untuk sekarang saya ingin fokus pada surat Al-Fatihahnya terlebih dahulu. Kenapa surat Al-Fatihahnya yang ingin kita bahas kali ini? Karena surat Al-Fatihah ini merupakan hal pokok atau hal yang paling penting ketika kita melaksanakan sholat. Ketika kita membaca Al-Fatihahnya dengan asal-asalan, otomatis sholat kita tidak sah. Ketika tidak sah, maka tidak diterima oleh Allah. Ketika tidak diterima oleh Allah, sholat yang kita lakukan juga sia-sia. Yang kita takutkan itu. Jadi sekarang kita bahas dulu tentang Al-Fatihah ini. Termasuk rukun dalam sholat juga. Jadi kita bahas Al-Fatihah dulu. Kalau sudah memegang Qurannya, bisa dibuka surat Al-Fatihahnya dulu. Nanti ketika sudah selesai surat Al-Fatihah, kita langsung pindah ke juz 30, ke surat-surat pendek. Karena di situ nanti akan kita gunakan ketika sholat. Kita mulai saja di surat Al-Fatihahnya. Di sini saya bacakan terlebih dahulu. Nanti bisa sambil melihat video ini bisa sambil diulang-ulangi biar benar bacaannya, tajwidnya benar, terus ikhfa, idghamnya juga benar dan dibaca dengan tartil. Saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum bisa membaca ro sebagaimana yang saya baca, boleh untuk sementara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di situ ada getarannya, boleh. Syaitonir rajim, boleh. Tapi bagi yang sudah bisa membacanya dengan sama seperti saya roknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Jadi tidak ada getarannya. Tidak bergetar di situ. Jadi getarannya cuma sedikit. Nah, misalkan yang belum bisa boleh dikasih getarannya agak banyak. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Boleh. Yang penting kita baca Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh. Kita lihat Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini perlu diperhatikan membaca ha untuk membedakan antara ha dan ha. Ha. Dia suaranya di dalam berat. Huruf H atau huruf H yang di huruf Indonesia huruf H itu suaranya agak ke dalam, suaranya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di sini ha itu dia suaranya lembut. Ha. Nah, ketika sama nanti dekat teman ketika kalian dekat teman bisa dipraktikkan ha. Terus yang dekat-dekat nanti pingsan temannya. Ha. Dia suaranya di pangkal tenggorokan. Ha. Ini kalau laki-laki jakonnya naik. Ha. Kalau jakonnya turun. Karena suaranya berat di dada. Saya ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Membaca ain itu seperti orang yang lagi bahasanya, lagi nahan sesuatu. Rabbil Alamin. Suaranya agak sulit. Dia agak ada sedikit suara menggelayut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus diperhatikan panjang pendeknya. Kalau ada harokat yang berdiri dibaca panjang, atau setelah ada huruf yang berharokat fathah ada alifnya. Ketika ada huruf yang berharokat fathah, setelah itu ada alifnya, dibaca panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau setelah huruf yang berharokat kasroh di bawah, ada garis di bawah, setelahnya ada ya sukun, dibaca panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Di sini haknya harus lembut, soalnya lembut. Perhatikan, Maliki Yaumiddin. Nah, di sini yang perlu diperhatikan huruf ma-nya, ma. Di sini ma-nya harus dibaca dengan panjang. Tidak boleh dibaca dengan pendek. Karena ketika pendek itu nanti seperti di surat An-Nas. Malikin Nas. Di sini harus panjang, tidak boleh pendek. Tidak boleh kita membaca Maliki Yaumiddin. Tidak boleh. Bacanya harus panjang. Maliki Yaumiddin. Nah, di sini ada huruf yang bertasdid. Ya, huruf yang bertasdid harus dibaca dengan sedikit ditekan pada hurufnya. Sebagaimana huruf itu sebagai huruf yang double. Hurufnya itu double 2. Di situ ada huruf 2, yang satu mati, yang satu dia berharokat. Jadi kalau Maliki Yaumiddin, di situ ada huruf dal yang sukun, setelah itu ada huruf dal yang berharokat dengan kasrah. Jadi dibacanya seperti huruf yang double, harus ditekan. Maliki Yaumiddin. Nah, tadi kan sama, di sini ada huruf yang bertasdid juga. Iya, bukan i, tidak boleh dibaca dengan i. Tapi bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ tidak boleh berhenti, tidak boleh ada jeda. Di situ harus nyambung dengan huruf selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tasdid dia harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, berbaris tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lanjutkan ayat ke-6. Nah, ini hak. Maka suaranya dalam. Nanti dilihat, nanti kalau yang laki-laki cakurnya ke bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulangi lagi, harus dibedakan antara sin dan shad. Shad harus tebal, sin itu S-nya tipis. So, sa, so, dan so itu berbunyi O. Tidak boleh ihdinas siratal, tidak, harus tebal. Dan dia kalau berharakat fathah dia harus dibaca dengan suara O. Ihdinas siratal Nah, untuk sin dia membacanya harus dengan merimis ya, sambil merimis. Jadi giginya kelihatan ketika membaca sin itu, giginya kelihatan mustaqim. Nah, kalau shad tidak kelihatan ihdinas, karena dia suaranya tebal. Ihdinas siratal ya kelihatan, giginya kelihatan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, lagi ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini agak panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nafasnya kuat boleh disambung sampai akhir, kalau tidak
berhenti di alaihin. Catatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjut yang ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika membaca waladdallin harus dibaca panjang. Panjangnya yang paling panjang. Yang paling panjang di antara bacaan-bacaan panjang, misalkan siro itu kan tidak panjangnya sedang, panjangnya sedang. Kalau waladhdallin harus dibaca paling panjang. Kalau siro, nah kalau waladhdallin panjang, waladdallin. Nah di situ juga ada lam yang bertasdid, dibaca menekan, bacanya ditekan, waladdallin. Tidak boleh dibaca waladdallin. Nah, tidak ada tasdidnya. Ya, kurang benar. Yang tepat waladdallin. Ada sedikit penekanan di situ. Oke, saya ulangi lagi dari ayat 7 tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Saya ulangi dari awal, dari Al-Fatihah. Disimak dilihat Qur'annya, disimak, boleh sambil ditirukan, diikuti juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kita pindah langsung balik ke juz 30, dibuka ke surat An-Nas saja. Kita buka surat An-Nas saja. Surat An-Nas, di situ saya bacakan. Nah, nanti bisa diulangi, bisa ditirukan dan diulangi berkali-kali di rumah. Saya bacakan surat An-Nasnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, di sini kata ayat kedua dari surat An-Nas dibacanya pendek, malikin nas. Tidak boleh dibaca malikin nas, tidak boleh, harus dibaca pendek. Malikin nas, ilahin
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Saya ulangi untuk surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita langsung surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, di sini ketika membaca Allah tidak boleh diawali dengan suara O. Allahus samad tidak benar. Membaca yang seperti itu tidak benar. Allah tidak benar. Harus dibaca dengan harokat fathah. Allahus samad. A O. Nah, beda. A O. Allahus samad. Harus A. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lanjutkan ke surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditahan, wa tab, ditahan dan agak ditekan karena di situ baknya berharokat tasdid, ada tasdidnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum
Masad. Satu surat lagi, surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jadi cara membacanya ketika ada huruf sebelum ayat itu disukun. Nah, cara bacanya seperti ini. Wal fath misalkan. Fath kita baca fath. Nah, lalu ketika sudah membaca tak yang disukun, kita melanjutkan dengan haknya setengah saja. Wal fath ha setengah 50%. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan wal fath. Nah, haknya sedikit aja, 50%. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, sama, roknya disukun, haknya dibunyikan sebesar 50% saja. Jadi presentasinya 50%. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Saya ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di situ dulu. Nah, itu 5 surat bisa dipakai untuk tarawih. Untuk surat tarawih diulang-ulangi. 2 surat setiap rakaat, 2 surat. Kalau biasanya tarawihnya itu sampai 20 rakaat, jadi mengulangi surat tadi, 5 surat tadi bisa 4 kali boleh, atau ditambah lagi surat yang selainnya juga lebih bagus. Jadi semoga tadi Al-Fatihahnya bisa dipraktekkan dalam sholat, surat-surat pendeknya dipakai ketika sholat. Kalau bisa ketika tarawih menjadi imam di rumah bagi yang laki-laki, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Semoga yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah, dipraktekkan ketika sholat. Wudunya dipraktekkan sebelum sholat. Wudu yang sempurna. Wudu jangan berwudu dengan asal-asal berwudu, karena ketika wudunya asal-asalan maka sholatnya juga nggak tahu asalnya nanti gimana, bisa diterima sama Allah atau tidak, seperti itu. Nah, itulah pentingnya menuntut ilmu, pentingnya belajar. Manusia memang tempatnya tidak tahu, tempatnya kesalahan, dan memang manusia itu adalah tempatnya kebodohan.
Tetapi Allah tidak memberikan kebodohan itu sebagai jalan terakhir bagi manusia, tapi Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar. Masih banyak majelis taklim, kalau mau bisa ikut majelis taklimnya di sekitar rumah masih ada. Cari di YouTube pengajian-pengajian tentang fikih masih banyak, tentang mengaji Al-Quran masih banyak. Mumpung di rumah, mumpung tidak ada kegiatan apa-apa, bisa digunakan waktunya untuk belajar yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.